Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah peralatan sistem tenaga listrik dengan dosen pengampuh Dr. Andes Firdaus SPD MT. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang yang saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kami lanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Mahardika Prahmadani Muzakir dengan NIM 210204601, Prodi Teknik Elektro D4, kelas 01 Angkatan 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Fitriani Mansur dengan NIM 21020460005 dari Prodi Teknik Elektro D401 Angkatan 21. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dan umumnya memiliki beda fasa arus mendahului tegangan yang lebih mendekati 90 dibandingkan dengan indikator. Oleh karenanya, kapasitor menyerap daya lebih sedikit daripada induktor dalam nilai yang sama. Kapasitor terdiri dari beberapa tipe, tergantung dari bahan dielektriknya. Untuk lebih sederhana, hanya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kapasitor elektrostatik, elektrolitik, dan elektrosemikal. Kapasitor elektrostatik atau kapasitor statik adalah kapasitor yang dibuat dengan bahan dielektrik dari keramik, film, kertas, dan mika. Keramik, kertas, dan mika adalah bahan yang populer serta murah untuk membuat kapasitor yang kapasitansinya kecil. Tersedia dari besaran PF sampai beberapa UV yang biasanya untuk aplikasi rangkaian yang berkenaan dengan frekuensi tinggi. Kapasitor elektrolitik atau elektrolit terdiri dari kapasitor yang bahannya dielektriknya adalah berupa lapisan metal oksida. Kapasitor elektrolit merupakan kapasitor polar karena kapasitor ini memiliki kutub berpolar, yaitu kaki dengan kutub positif dan kaki dengan kutub negatif. Tanda kutub kaki kapasitor elektrolit pada umumnya tertera pada badannya. Kapasitor elektrolit dapat memiliki polaritas karena proses pembuatannya menggunakan elektrolisis, sehingga terbentuk kutub positif anode dan kutub negatif katode. Dan terakhir yaitu kapasitor elektrosemikal adalah kapasitor yang bahan dielektriknya terbuat dari bahan kimia, baik bahan kimia cair maupun padat. Termasuk kapasitor jenis ini adalah baterai dan acu. Pada kenyataannya, baterai dan acu adalah kapasitor yang sangat baik karena memiliki kapasitansi yang besar dan arus bocor leakage and current yang sangat kecil. Sekarang sudah dapat ditemukan di pasaran kapasitor elektrosemikal yang memiliki bentuk fisik kecil dan ringan, namun juga memiliki kapasitansi yang besar. Adapun beberapa baterai dengan ukuran AAA dan AA, kapasitor tegangan tinggi, adalah peralatan yang banyak digunakan pada instalasi tegangan tinggi. Kapasitor ini dapat diklarifikasikan menurut penggunanya, yaitu kapasitor sistem tenaga listrik, kapasitor laboratorium tegangan tinggi, dan kapasitor pembangkit frekuensi tinggi. Pemasangan kapasitor daya dalam jaringan listrik merupakan pemasangan kapasitor secara paralel pada suatu instalasi listrik
dengan harapan dapat menaikkan efisiensi faktor daya atau cost P. Rendahnya power factor merupakan hal yang sangat tidak diinginkan selama hal ini menyebabkan peningkatan arus yang bertambahnya kehilangan daya aktif pada semua elemen sistem tenaga listrik dari pusat pembangkit listrik hingga ke pemakai listrik. Baik, langsung saja saya jelaskan. Jenis kapasitor yang digunakan pada sistem tenaga listrik adalah satu kapasitor daya frekuensi 50 atau 60 Hz, dua kapasitor gandeng, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pembawa sinyal komunikasi antar gardu induk atau antar pusat pembangkit. 3. Kapasitor pembagi tegangan, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pengukuran tegangan transmisi dan rel daya. 4. Kapasitor filter, kapasitor yang digunakan untuk konverter terutama pada sistem transmisi arus searah. 5. Kapasitor perata, yaitu kapasitor yang digunakan meratakan distribusi tegangan pada peralatan tegangan tinggi seperti pada pemutus daya. Jenis kapasitor yang digunakan di laboratorium tegangan tinggi adalah 1. Kapasitor perata, yaitu kapasitor yang digunakan untuk meratakan gelombang tegangan keluaran pembangkit tegangan tinggi searah. 2. Kapasitor impuls, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pembangkit arus dan tegangan tinggi impuls. 3. Kapasitor standar, yaitu kapasitor yang digunakan untuk pengukuran tegangan tinggi. Konstruksi sel kapasitor. A. Elektroda suatu sel kapasitor terbuat dari foil aluminium panjang yang tebalnya kurang lebih 7 mikron dan dipisahkan oleh dielektrik tipis. B. Bahan dielektrik adalah kertas khusus yang tebalnya 6-24 antena dikombinasikan dengan bahan impregnasi film plastik, polipropil, polietilen, styroflex atau gabungan keduanya. Partikel konduktif yang ada pada kertas dapat menimbulkan hubung singkat antara kedua elektrofoil aluminium. Untuk mencegah hubung singkat tersebut, dielektrik dibuat beberapa lapis, sekurang-kurangnya 2 lapis. C. Untuk memenuhi kapasitas daya yang diinginkan, maka dihubungkan paralel. Sedangkan untuk memenuhi tegangan yang diinginkan, maka beberapa sel kapasitor dihubungkan seri. D. Sel-sel kapasitor ini disusun berdampingan dan diikat, kemudian dimasukkan dalam satu bejana atau tangka. Nah, lihatlah contoh pada gambar, yaitu gambar konstruksi suatu unit kapasitor tegangan tinggi dan bahan dasar suatu sel kapasitor. Spesifikasi kapasitor. A. Temperatur sekitar maksimum. Temperatur rata-rata udara di luar kapasitor yang tertinggi dalam satu hari biasanya antara 40-46 derajat Celcius, tergantung kepada cara pemasangannya. B. Level tegangan. Impuls adalah ketahanan suatu kapasitor memikul tegangan lebih impuls. Besarnya level tegangan impuls ditetapkan menurut standar yang dianut. C. Resistor. Peluahan terminal unit kapasitor dihubungkan dengan suatu resistor untuk membuang muatan kapasitor jika kapasitor tidak bekerja. Besar tahanan resistor harus sedemikian sehingga ketika kapasitor dilepaskan dari jaringan tidak lebih dari 5 menit, kemudian tegangan pada terminal turun menjadi 50 volt. Untuk kapasitor hingga 600 volt, waktu peluahan tidak lebih 1 menit. D. Ketahanan tegangan lebih. Frekuensi daya adalah tegangan lebih frekuensi daya yang dapat dipikul kapasitor dalam waktu singkat. Suatu kapasitor diharapkan mampu memikul tegangan lebih 1,3 piu selama 1 menit dan kapasitor diharapkan mampu memikul tegangan lebih 1,3
Q selama 1 menit dan kapasitor tidak rusak jika mengalami tegangan seperti itu sebanyak 300 kali. Arus lebih transis ketika suatu kapasitor dienergisasi atau direnergisasi pada kapasitor mengalir arus lebih transin. Kemampuan suatu kapasitor memikul arus lebih transin bergantung kepada probabilitas peristiwa arus lebih transin tersebut dalam setahun, maka arus transin diperkirakan 4.000 kali dalam setahun, maka arus lebih transin yang diizinkan dalam 40 PU. Arus bocor adalah arus yang mengalir dari gulungan kapasitor ke badan bejana kapasitor.